wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Ikhwanul Muslimin dan semua pengurus yang lain, kita doakan mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang terhadir, mudah-mudahan di surga semuanya. Kajian kita malam hari ini ahkam thalaq, permasalahan yang berkaitan dengan thalaq dalam pernikahan. Tidak terjadi perceraian kalau tidak ada pernikahan. Pernikahan sampai ke akhirat, tapi bisa terhenti di dunia saja. Harapan kita dan doa kita ke Allah, semua kita yang berhadir, anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis disebutkan at-talaqu lughatan hallul qaidi. Secara bahasa, tolak itu adalah melepaskan ikatan. Ahmad, iya, kata si laki-laki, saya nikahkan kepadamu putri saya Siti Nur Khadijah dengan mahar 15 mayang emas, 1 rumah kontrakan, 1 mobil Pajero, 1 sepeda motor NMAX, 1 lagi kuda jantan. Saya terima nikah Siti Nur Khadijah dengan mahar yang disebutkan. Lalu datanglah dari keduanya. Bagaimana para saksi? Sah. Ada saksi karena pengantin barunya bernafas, diulang lagi. Tidak mesti diulang. Antara ijab dengan qabul, andai terpisah dengan diam sebentar, itu tidak ada masalah, kecuali oleh walinya mengucapkan lalu dia bilang ke kamar mandi dulu sebentar katanya. Nah, itu baru nggak bisa lagi. Begitu pernikahan sah,
maka terikatlah pasangan tadi. Putri yang disayang oleh ayah ibunya, malam siang dikasih makan, baju dikasih merek yang mewah. Sekarang sudah tidak lagi ada kewajiban ayah dan ibunya, sudah pindah ke si laki-laki yang bernama Ahmad tadi. Jadi di Arash itu sudah terikat. Tidak ada yang bisa melepaskan ikatan itu. Andai si istri meminta cerai ke suaminya dari pagi sampai siang, gak ada artinya. Andai ayah si laki-laki menjatuhkan tolak kepada menantunya, tidak ada artinya. Andai ayah si perempuan dan ibu si perempuan juga mengatakan tolak berkali-kali, jatuh kepada si suaminya, tidak juga ada artinya. Yang punya hak di situ adalah si Ahmad. Yang punya hak di situ adalah si suami. Ketika suaminya melakukan kesalahan, maka si perempuan pengaduannya cuma satu. Kalau ke ayah itu hanya sekedar menyampaikan, ya saya dipukul menantu ayah, tapi si ayah tidak bisa memutus hubungan pernikahan itu, melainkan si perempuan itu berangkat ke pengadilan. Di pengadilan, hakimlah kemudian yang meneruskan sebagai perpanjangan tangan si perempuan, panggil si Ahmad, datang mediasi, tidak mau, lalu kemudian nanti oleh hakim menyarankan ke suami jatuhkan tolak, tidak mau, baik tidak mau, menjatuhkan tidak mau, lalu nanti solusinya adalah sang hakim yang menjatuhkan tolak, hakim yang memisahkan mereka. Jadi cuma dua hak sepenuhnya si suami. Ketika dia mengabaikan, barulah nanti ada campur tangan hakim sebagai perpanjangan tangan untuk menyelesaikan pernikahan mereka. Tapi begitu si suami menjatuhkan tolak, halul qaidi, lepaslah ikatan yang tadinya kuat tidak bisa digubah oleh siapapun. Kemudian si suami hanya dengan lisannya saja lepas dia dengan mudah. Ada ikatan tali. Kalau kita lihat gubuk-gubuk di sawah dulu main tali, itu cara mengikatnya orang tua itu sangat kuat. Kita disuruh membukanya tidak bisa. Kenapa? Karena trik membukanya yang tahu adalah yang mengikatnya. Itu orang tua, ya. Gubuk di sawah. Dulu kalau panen, kalau bersawah, nanam padi, tidurnya di sawah, di gubuk di sawah. Sekarang sudah tidak lagi, tidak berubah semua. Nah sekarang arti talak itu secara syariat, halu aqdin nikahi bilafdil talaqi wa nahwihi. Talak itu adalah lepasnya ikatan pernikahan disebabkan lafaz yang diucapkan oleh si suami, at-talaq wa nahwihi, dan seumpamanya, pisah, cerai. Itu adalah lafaz yang sharih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ibu langsung buru-buru menikahkan anak ibu ke laki-laki yang kurang jelas agamanya, walaupun datang dia naik pajero. Tapi jika si laki-laki yang melamar anak ibu itu tahu agama, walaupun dia datang naik sepeda motor, sepeda motornya itu begitu digasnya tinggi keluar kasar, di tongkatnya dibuat ya tongkat sepeda motor itu
nggak normal, miringkan. Helmnya pun ketika sampai ke rumah dia tarik ke atas, katanya mau lepasnya turun balik. Nah itu harus dihargai. Kenapa? Kehadiran dia ke dalam keluarga ibu insya Allah membawa berkah. Tapi sekarang banyak orang lebih melihat kendaraan yang dipakai si laki-laki. Kalau datang dia bawa Pajero, okekan aja, jadi rupanya rental, baru nyesal. Agamanya itu benar. Jadi agamanya dijamaliha keindahan wajah, walimaliha skill si laki-laki perempuan yang datang. Sebenarnya ada skill perempuan ya. Walihasabiha keturunannya, dia dari orang tua yang seperti apa. Walidiniha agamanya, tarbidati tariban yadam. Kata Nabi di akhir, pilih agamanya yang bagus, itu nanti yang membuat hidupnya tenang. Perempuan yang bagus agamanya, walaupun tak pada cantik-cantik kali, jadi cantik dia dengan agamanya itu. Perempuan yang bagus agamanya, kalaupun dia tidak kaya, itu nanti agamanya akan mengantarkan mereka hidup merasa cukup selalu dengan apa yang ada. Agamanya yang bagus akan mengangkat dia, walaupun keluarganya dari turunan bukan raja, dia tetap akan terhormat dengan agamanya. Jadi agama. Tapi kalau agamanya nihil, cantik memang iya, tapi siang malam live streaming, mau mandi pun live streaming. Itu benar. Agamanya gak benar. Kaya dia iya, tapi kekayaan itu yang tak didasari dengan agama, riba pun jadi. Yang haram apa prinsipnya? Uang. Jangan ke yang halal, yang haram susah katanya. Kalau nggak ada agama, keturunan, walaupun dia turunan raja, jika tak ada agamanya, hina juga dia di mata orang sebab dia meremehkan orang. Maka agama adalah kunci. Tapi kalau dapat pula perempuan cantik kaya, warisan dari orang tuanya saja 200 hektar. Turunannya kalau di Aceh dari Jud, kalau di Padang Bola dari Raja Adat. Agamanya kalau dia baca Quran itu kipas mati semuanya, saking merdunya suaranya. Disuruhlah pengurus masjid kedua BKM cari di rumah yang begini sama saya, kata si Samsul. Apa kata ketua BKM? Kalau ada yang begitu tak kasih lagi sama kami. Saya potong dulu ketua BKM. Nah susah untuk mencari ya lengkap apa-apanya. Ada dari ada. Kalau laki-lakinya bagus, Allah pertemukan dengan yang seperti itu. Kalau perempuannya bagus, akan dipertemukan Allah dengan laki-laki yang seperti sedemikian. Arkanul talaqi khamsatun. Dalam perceraian itu ada namanya rukun. Rukunnya ada 5. Yang pertama, mudalliqun. Apa itu mudalliqun? Ada suami yang menjatuhkan talak. Satu, si suami. Kalau bukan suami yang menjatuhkan talak, gak sah. Gerakkan saya oleh ibu itu. Kenapa? Sok cantik. Saya jatuhkan talak sama dia, bukan istrinya. Tak tahu itu. Jadi harus mutadliqun si suami. Kemudian yang kedua, wasighatun, lafaznya ada.
ceritanya menceraikan, pisahkan, seumpama itu, ya, tolak. Ada ucapan yang jelas, bukan sindiran, tapi jelas ucapan itu. Di tempat dia tinggal kalimat itu sudah jelas-jelas maksudnya untuk berpisah. Yang ketiga, wa mahallun. Apa itu mahallun? Supaya terjadi itu perceraian, yang menceraikan tadi harus ada orangnya yang diceraikan, perempuan deh, mahallun. Yang keempat, wa wilayatun alaihi, wilayah dia. Apa yang dimaksud dengan wilayah dia? Suami wilayah dia hanya menceraikan istrinya. Istri tetangganya nggak bisa, istri bosnya nggak bisa, istri anggotanya nggak bisa, istri anaknya pun nggak bisa. Harus wilayah dia, suami ke istrinya yang sah. Kalau belum istrinya masih ceweknya nggak bisa. Saya nama-nama garam sama kamu beda. Kenapa? Bau kan ketiak tuh. Diceraikan, nggak jatuh. Kenapa? Bukan istrinya. 4. Yang kelima, wa qasdun. Apa itu qasdun? Dia sengaja. Sengajanya itu dia tidak dipaksa. Bangga saya urutan rumah tahanan Tanjung Ustaz. Habis saya ceramah hari Rabu yang lalu, didatangi oleh salah satu narapidana. Pak Ustaz, iya. Saya mau bertanya, iya. Bagaimana hukumnya? Saya sudah menceraikan istri saya, tolak 3. Tapi pada saat itu saya sedang narkoba. Saya jawab, jatuh. Ucapan tolak dari suami ke istrinya saat dia marah, emosi, masih sadar ya? Emosi, jatuh. Saat dia tenang, jatuh. Saat dia mampu hilang akal, jatuh. Kenapa? Karena dia yang menghilangkan akalnya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dia jatuhkan dengan minum tua, dengan narkoba, dengan ganja, heroin, sehingga akalnya hilang. Pada saat akalnya hilang, dia mengucapkan kata cerai kepada istrinya, jatuh. Kenapa? Karena hilangnya akal itu sengaja dengan kemaksiatan. Kecuali mimpi, hilang akal, diucapkan, ditanya. Kalau ada yang dengar ya, tadi apa mengucapkan cerai? Mana tahu Pak? Tadi saya dengar ada niatan mau menceraikan, nggak ada yang jatuh. Tapi kalau misalkan pas dia mau tidur, emosi kan dia sama istri. Kenapa? Disuruh garuk nggak mestinya menggaruk, disuruh kusuk nggak mestinya mengkusuk. Akhirnya gerak dia. Kalau begini, bagus mencari di jalan pinjai katanya. Yang lain, dia sudah punya niatan untuk menceraikan istrinya. Ketika itu masuk dalam mimpi, menjadi kinayah. Kinayah. Kalau ada niatan, diucapkannya saat mimpi pun itu kinayah. Kalau nggak ada niatan dia pada saat motif, nggak ada. Kenapa? Karena dia memang hilang akalnya. Atau dipaksa. Hilang akal tadi, kalau dengan maksiat jatuh. Ada yang nggak hilang akalnya tapi dipaksa. Itu keluar dari postur. Misalnya ada bosnya, bos di satu perusahaan, dia punya anggota pegawai yang banyak. Satu di antara pegawainya itu punya istri yang cantik. Ini
bosnya berarti penyakitnya sama dengan penyakit Raja Namrud. Taib Raja Namrud, raja pada masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diutus Allah sebagai Rasul. Ada 4 di dunia ini raja. Rajanya sedunia, kata Imam Ibnu Katsir. 1 dari Islam, Nabi Sulaiman. Itu raja sedunia, timur, barat, utara, selatan. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Sulaiman pernah datang ke Indonesia, mungkin saja. Tapi kalau dikatakan Candi Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman, itu masih belum bisa dikatakan iya. Tapi saya sudah baca itu penelitiannya. Ada seorang doktor yang meneliti bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalan Raja Nabi Sulaiman. Itu penelitian. Dia sudah selesai S3 dengan penelitian itu, ya. Tapi saya kurang percaya kalau itu dikatakan kerajaan di Sulaiman. Kalau datang Nabi Sulaiman ke Indonesia, waktu itu belum Indonesia nama negeri kita ini. Ya, pertama belum ada namanya. Ya. Yang kedua, raja sedunia Dzulqarnain. Beliau yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, itu dikunci, dikurung oleh Raja Dzulqarnain. 2. Tapi 2 dari orang kafir. Dunia ini pernah dipimpin oleh orang kafir. Rajanya kafir. 2 Islam, Nabi Sulaiman dengan Dzulqarnain alaihi wassalatu wassalam. Dari orang kafir, Raja Namrud. Raja Namrud itu raja sedunia, ya. Makanya ada yang punya sifat seperti dia, ya. SSI, tahu apa SSI? Suka sama istri orang. SSI, suka sama istri orang. SSIO, ya. Raja Namrud. Yang ketiga, Bukhtanshar, bukan Fir'aun. Fir'aun bukan raja dunia. Fir'aun itu dia hanya gubernur di Mesir, bukan raja sedunia. Se-Arab saja dia bukan raja. Tapi justru di Al-Quran nama dia paling banyak dari semua raja-raja. Kenapa? Karena zulimnya luar biasa. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi bos yang tadi melihat anggotanya punya istri yang bagus, pisahlah antara istri supaya saya menikahi. Dan mau sekali ucapkan cerai. Tak mau dia. Kalau tak mau, aku pecahkan katanya. Akhirnya si laki-laki ini berpikir, nanti dipecahnya, kau juga kita ya. Akhirnya dipaksa sehingga paksaan itu membuat nyawanya bisa terancam. Diucapkannya tidak jadi. Kenapa? Karena itu tidak ada kostum, kesengajaan murni dari dia untuk menjatuhkan tolak. Jadi harus ada kostum, sengaja, bukan dia saat hilang akalnya sebab tidur atau tidak sadarkan diri, mabuk. Tapi kalau mabuk yang haram, narkoba, heroin, jatuh. Yang kedua, dia tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, 5 inilah yang menjadi rukunnya. Mufalliqun, wasiqatun, wa mahallun, wa wilayatun, wa qasdun. Apabila ada seorang suami punya istri, dia melepaskan kata-kata perceraian, dia sengaja mengucapkan itu, sadar, maka ucapan itu melepaskan ikatan persamaan dia dengan istrinya. Lepas. 1, 2, 3. Jika 1 diucapkan,
itu lepasnya masih bisa disambung lagi. Dua diucapkan masih bisa disambung lagi. Satu diucapkan, kemudian 2 tahun kemudian diucapkannya lagi satu lagi, jadi 2 masih bisa disambung lagi. Ketika ada suami yang menjatuhkan tolak 1 dengan 2, itu disebut dengan tolak raj'i. Tolak raj'i. Apa arti tolak raj'i? Tolak yang membuat dia dengan istrinya jadi terpisah, putus ikatannya, namun masih bisa disambung lagi. Bagaimana sambungnya? Menyambungnya rujuk. Rujuk dia. Bagaimana kata rujuknya? Saya mohon maaf Adinda yang tercinta, semalam ada kesalahan, karena itu saya merujuk dan saya mohon maaf. Baru nanti bisa dia bersama dengan istrinya sebagaimana sebelumnya. Dan rujuk itu 1, 2 bisa rujuk harus dalam iddah. Apa itu dalam iddah? Seorang perempuan yang masih menstruasi 3 kali dia suci, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung kesucian dia dari mensnya. Kalau dia si perempuan sudah tidak lagi datang bulan, menopause, maka 3 bulan Qamariyah. Apabila di luar iddah ini diceraikannya bulan Januari tanggal 1, berarti hitung bulan apa itu, kita sebut saja bulan Rajab. Bulan Rajab itu kita sebut Rajab, diceraikan. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ini bulan Dzulhijjah, dan masuk bulan yang ke-6. Dia ceraikan 6 bulan yang lalu, dia tidak rujuk, tidak ada kata-kata rujuk, keluarganya diam semuanya. Akhirnya satu ketika nonton dia TV Indosiar, selalu ada lagunya Ku Menangis. Akhirnya dia tersentuh dengan film tadi, menyesalkan dia ternyata istrinya itu adalah orang baik. Penyesalan ini belum terlambat. Karena si perempuan dia menuntut dia ke pengadilan dan sebagainya. Nah, dia kemudian datang ke rumah si istrinya. Istrinya sudah ke rumah orang tuanya, orang tua si perempuan tadi. Dia kemudian memohon maaf. Saya menyesal atas kesalahan 6 bulan yang lalu. Sebelum wanitanya sudah suci 3 kali, kata si perempuan. Bukan 3 kali, udah 6 kali pun katanya. Berarti sudah habis masa iddah. Habis masa iddah, si laki-laki yang mau merujuk istrinya tadi boleh dan sah, tapi ada syaratnya. Karena sudah di luar masa iddah, pernikahan mereka bukan lagi bisa seperti yang dalam iddah hanya mengucapkan rujuk saja, namun mereka bersama dengan nikah yang baru, bi'aqdin jadidin. Nggak bisa lagi rujuk, nggak bisa lagi rujuk begini. Saya minta maaf, saya rujuk, nggak bisa lagi. Sudah habis masa iddah, tapi masih bisa bersama. Caranya apa? Dipanggil ayah perempuan, masih hidup, masih. Ada saudaranya laki-laki, ada tapi di Jawa sama di Jambi. Tetangganya ada, panggil 2 orang tetangga jadi saksi. Wali 2 saksi. Si laki-laki jadi suaminya ada, istrinya juga ada. Lalu kemudian oleh walinya menikahkan.
saya nikahkan kepada putri saya dengan mahar. Maharnya wajib sebut lagi. Apa maharnya? Pura-pura itu dengan mahar 1 kotak Indomie. 1 kotak Indomie boleh, asal berharga. Bagaimana saksi? Sah. Cuma kalau sudah lagi pesta, mudah-mudahan kibut dan lain sebagainya. Begitu akad nikah, mereka sudah bisa bersama lagi. Itulah solusinya kalau suami ingin kembali ke istrinya yang sudah dijatuhkannya tolak 1 atau tolak 2, tapi sudah habis masa iddahnya. Nah, begitu caranya. Dan itu pernah kejadian. Saya waktu itu menjadi saksinya, karena mereka meminta penjelasan hukum ke saya. Saya tanya, berapa itu bapak? 1. Bertanggung jawab di akhirat? Iya. Istri berapa bulan? Sekian bulan. Sudah masa iddah. Saya sama suami? Saya. Saya sama istri? Saya. Nah, kalau begitu besok bawa semua maharnya, kemudian nikah, datang orang ke rumah, lalu nikah sama orang. Nah, jadi kalau sudah habis iddahnya, maka harus dinikahkan kembali. Tapi kalau misalkan jatuh tolak 3, idza qala li imra'atihi, apabila ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti taliqun aw talaqtuki thalatha, 3 katanya, maka itu jatuh 3. Diceraikannya 3 langsung, jatuh 3. Apabila sudah jatuh 3, si suami tadi walaupun dia nangis-nangis, tidak ada lagi artinya. Walaupun dia bilang menyesal, tidak ada lagi artinya. Sengaja mengucapkannya, saya bilang sengaja Ustaz. Sadar mengucapkannya, sadar Ustaz. Kenapa kau ucapkan? Ini katanya, ditunjuknya istrinya, minta cerai dia, gara-gara SMS-nya tak dibalas suaminya. Gara-gara SMS tidak dibalas, tidak dibalas suaminya, maka si istrinya protes sehingga minta cerai. Emosi saya sadar, saya jatuhkan berulang kali. Maka saya bilang, kalau memang sudah diakui sedemikian, saya ditanya. Siapapun ditanya pasti ingin kalian bersama. Saya ke istri, saya ke suami, saya mau hidup bersama, mau. Semua pasti senang melihat kalian bahagia. Tapi kesenangan itu sudah tak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi. Andai misalkan kita atau anda lah, misalkan kita sebut saja contohnya, andai seseorang pegang parang, dia emosi lalu dipukulkannya ke tangan orang, putus tangan orang, nyesal dia nyesal. Tapi penyesalan itu kalau ditanya, ingin tangannya kembali, ingin orang pun ditanya, ingin tangan orang itu kembali normal lagi, ingin, tapi nggak bisa lagi. Mau dia main lagi, udah putus, nggak bisa lagi. Kalau cepat langsung dibawa ke rumah sakit bisanya itu, iya bisa. Tapi durasinya jangan lama. Itu pernah ada kaki orang putus, tinggal segini lagi ya mengikatnya, dibawa langsung ke rumah sakit dekat Batang Pisang, disatukan. Nah, sekarang sudah bisa bawa main bola. Nah, ini pun jika sudah putus mau disatukan lagi bisa. Satu caranya bagaimana?
si perempuan tadi harus nikah sama orang. Nikahnya itu tentu sehabis masa iddah. Nikah sama orang. Orang yang menikahi dia itu hidup bersamanya sebagaimana ayahnya suami istri, hidup makan semuanya, lalu kemudian pisah. Setelah pisah, tunggu masa iddah, baru boleh dia kembali ke suaminya. Disebutlah dalam Al-Quran muhallil bagi si perempuan supaya dia bisa kembali kepada suaminya. Jika itu tidak, maka penyesalan yang tadi gak akan bisa lagi mereka untuk disatukan. Bagaimana? Jadi saya bilang, kalian datang ke rumah ini bertanya hukumnya. Saya senang kalau misalkan kalian bisa bersama, tapi tak bisa lagi. Jadi Bapak Ibu, kalian bertanya ke saya jawab menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 3. Kalau begitu tidak bisa lagi kalian sama. Dibilang suaminya, tapi ada saya tanya Ustaz, katanya nggak jatuh katanya. Bapak datang ke sini nanya atau mau ulang pendapat? Nanya, ya udah. Itu jawabannya. Baru bawanya saya suruh minum, baru pulang dia. Nah, dan tahu bagaimana sekarang status pernikahan mereka? Wallah, apakah mereka bersama atau mereka menempuh hidup baru? Tidak urusan saya. Tapi saya sudah menjawab bahwa hubungan itu sudah tidak bisa lagi bersama. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus dipahamkan kepada laki-laki yang belum menikah, yang mau menikah, yang baru menikah, jangan pernah sembarangan mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya, karena itu tidak bisa dimain-mainkan. Sebagaimana nikah tak bisa dimain-mainkan, perceraian juga tidak bisa dimain-mainkan. Nikah juga begitu. Ada laki-laki, ada anaknya perempuan, lalu bercanda dia dengan kawannya. Ada 2 kawan lagi di situ jadi saksi. Nah ini, supaya kalian paham tentang pernikahan. Sini. Engkau laki-lakinya, kalian saksinya. Saya pun hanya di rumah. Saya ingatkan kepada putri saya si Amil emas sekian. Saya terima. Bagaimana saksi? Sah. Ini sudah sah pernikahan. Sudah sah itu. Jadi si laki-laki tadi pergi dia ke rumah si bapak tadi, langsung ditariknya tangan si perempuan itu, air tidak berasa lagi sah. Kenapa? Karena sudah lulus. Walinya benar sebagai walinya? Iya. Ada saksinya? Ada pengantinnya? Ada segatnya? Ada. Sah. Walaupun main-main sah. Nah, kalau begitu yang dititip itu sah, salah semua itu. Yang dititip itu nggak sah. Kenapa? Karena itu bukan walinya. Itu kan bukan orang tua si perempuan. Di situ masalahnya. Kalau yang tadi ini betul dia walinya, saya nikahkan kepada anak saya. Anaknya pada tak tahu. Anaknya di kuliah, sedang bimbingan skripsi. Tiba-tiba sudah dinikahkan oleh si bapak. Itu nikahnya sah. Tidak boleh main-main. Bercanda serius pernikahan seperti itu sah. Bercerai juga sah. Nah ini kalau selidiki kasus-kasus di masyarakat, masih banyak sekali yang tidak paham terkait dengan masalah pernikahan, khusus dalam ucapan-ucapan yang tidak boleh suami kepada istri. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Nikah tadi seperti saat bicarakan, misalkan anak-anak tadi, apakah dalam rukun nikah kan harus ada suami, ada sang istri? Bukankah itu harus balik Ustaz? Ataupun yang namanya anak-anak kan dia belum mukallaf, belum dijatuhkan. Nah, apakah itu memang tetap sah Ustaz? Baik. Apakah harus mukallaf dulu baru bisa sah?
Baru-baru ini ada berita ditangkap pasangan suami istri yang masih anak-anak di bawah umur. Saya tidak membaca lengkap beritanya, tapi saya lihat di TV begitu. Di handphone pun itu muncul, ditangkap, didatangi oleh polisi pasangan suami istri yang sudah sah secara agama, cuman mereka belum cukup umur. Di negara kita inilah ada aturan supaya diakui pernikahannya secara kenegaraan, supaya dia bisa mendapatkan buku nikah dari KUA, maka umurnya dibatasi supaya dianggap bisa menikah. Dalam Islam tidak pun sampai umurnya 15 tahun dewasa, anak-anak pun dinikahkan sah. Masih SD. Berarti kalau anak laki-lakinya masih SD, tentunya yang menerima wajib itulah orang tuanya, nanti terus siapa? Ada dinikahkan sah. Maka pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah umurnya 7 tahun. Umur Sayyidatuna Aisyah 7 tahun dinikahi oleh Nabi, tapi serumahnya setelah usia 9 tahun. Abu Lahab, Abu Jahal, istri Abu Lahab itu disebut dalam Al-Quran Hammalat al-Hatab. Apa itu Hammalat al-Hatab? Manas-manasin orang, tukang bakar-bakar. Bayangkan, istri Abu Lahab, apapun yang dilihat dari Nabi itu semua kelihatan salah oleh dia, dan itu disebar fitnah. Tapi adakah satu fitnah yang disampaikan oleh istri Abu Lahab dan orang-orang kafir terkait dengan Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah umurnya 7 tahun? Tidak. Kenapa? Itu bukan aib, itu bukan masalah, itu biasa pada masa itu. Menikah dengan anak-anak itu gak salah, masalah. Cuma nanti tidurnya setelah dewasa. Jadi itu bukan aib. Andai itu aib, pasti dari dulu itu saya dicaci Nabi gara-gara perbuatan itu. Gara-gara menikah dengan Sayyidatuna Aisyah yang masih usianya 7 tahun, usia Nabi sudah 50 tahun. 53 tahun usia Nabi dengan 7 tahun. Pasti diejek Nabi. Tapi tidak. Kenapa? Karena itu bukan masalah. Itu gak masalah. Tapi kalau ditarik sekarang, dijadikan masalah, berarti cara berpikirnya gak benar. Kalau dipaksakannya benar, disuruh aja dia. Bapak punya emas 30 tahun yang lalu sebanyak 90 gram dihutang oleh orang. Kira-kira waktu itu berapa uangnya? Sekian. Kalau sekarang dibayar emas itu dengan harga yang dulu, mau Bapak? Mana mau dia? Mana mau dia itu? Urusan dunia. Itu artinya apa? Tidak bisa kejadian yang dulu itu dihukumi sekarang. Dulu nggak masalah, jadi jangan dihukumi sekarang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh musuh-musuh agama, musuh Islam yang selalu mencari salahnya Nabi, itu nggak pernah disebut sebagai kesalahan. Kenapa? Karena itu tidak masalah. Nah, jadi di negara kita ini, kalau misalkan ada perempuan yang menikah dengan laki-laki masih di bawah umur 19 tahun, masih di bawah 17 tahun lagi tersebut, ya, menikah, apakah mereka itu pernikahannya sah? Jawabannya nikahnya sah secara agama, tapi nggak bisa mendapat surat nikah. Di samping rumah ada yang dinikahkan waktu itu. Jadi saya datang sebagai undangan. Lalu kata pencatat pernikahannya, surat nikahnya menunggu tahun depan. Kenapa? Belum umur suami istri. Jadi nggak bisa dikeluarkan buku nikah. Sah kan itu? Sah. Ada walinya,
ada saksinya, ada laki-laki calon suami, ada calon istri, ada lafaznya, ijab kabulnya sah. Sama dengan nikah siri. Nikah siri, bahasa Arabnya nikah mustirri, nikah siri. Apa itu siri? Rahasia. Kalau kita sholat isya, jahar rakaat pertama kedua, jahar, nyai. Kalau dia sholat zuhur, sholat asar, sholatnya sir, bacanya tidak kedengaran sama orang. Maka nikah sir itu gak dikasih tahu sama orang, diam-diam dia. Kenapa? Karena istrinya yang kedua, diam-diam suaminya. Karena kalau suaminya ketahuan menikah yang kedua, hilang lehernya. Karena itu sudah ada ancaman dari istrinya. Istri suami ini nikah diam-diam, nikah siri. Ada walinya, ada saksinya, ada semuanya lengkap, lengkap semuanya untuk nikah. Sama nikahnya sah. Tapi tidak ada buku nikahnya. Ketika tidak ada buku nikah, yang jadi permasalahan di negara kita ini, kalau misalkan ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki, sah secara agama. Tapi nikahnya itu tidak dicatat di KUA, tidak ada surat nikah. Mereka ini sebagai pasangan suami istri. Nah, si suami ini punya istri yang pertama itu yang ada buku nikahnya, yang kedua gak ada buku nikah. Si suami ini kaya raya, semua yang di Melawat itu TPI itu milik dia itu. Sawit dia luas, karet dia luas. Andailah misalkan meninggal si suami ini, berapa bagian istrinya? Bagian istri yang ditinggal oleh si suami karena memiliki anak, baik laki maupun perempuan, al-thumunu li zawji wa zawjah, 1/8 bagian istri dibagi dua istrinya, yang 1/8 itulah bagi dua. Itu blok faraidnya. Ini seperempuan yang kedua nggak dapat, nggak dikasih oleh istri yang pertama. Anak-anaknya juga dari istri yang pertama nggak ada yang mau ngasih. Secara agama mereka itu salah. Sehingga istri yang kedua ini menuntut, sampailah ke pengadilan, saya menuntut hak suami saya. Hakim meminta, apa benar ibu sebagai istri dari almarhum bapak ini? Benar. Mana surat nikah? Nggak ada katanya. Yang palsu nggak ada, yang palsu nggak ada. Apalagi yang asli. Nah, karena tidak ada, maka sengketa di pengadilan ditutup bahwa si ibu ini tidak bisa mendapatkan harta dari si suaminya. Kenapa? Pengadilan, hakim itu dia bisa memutus masalah kalau ada bukti-bukti yang didakwakan oleh yang mengadili. Mana buktinya? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ini anak saya. Ya udah, anak bisa saja ada di luar pernikahan. Ini foto-foto pernikahan kan? Foto pernikahan bisa diedit kalau udah sama mulutnya. Bisa diedit. Bisa diedit semuanya. Karena itu Anda tidak dianggap sah sebagai istri bagi si bapak ini untuk mendapatkan warisan secara hukum negara. Di situ masalah, ya. Nah, jadi pertanyaan tadi, kalau misalkan ada anak-anak menikah, sahkah pernikahan mereka itu sepanjang rukunnya lengkap, nikahnya sah. Tapi kurang umur, buku nikahnya nggak ada. Kalau buku nikahnya nggak ada, nanti misalkan ada urusan-urusan suami istri, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada buku nikah, harus ada buku nikah dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.